balik. Dulu minta bikin keren amat jadi yang baik. Askarnya copot. Tim ini gua tim logistik. Tanya aja paling kuat biasanya. Dari banyak. Mobil asli. Ini kaca gua berembun guys. Alamak jam. Motor banyak ngambang, motornya banyak ngambang. Ngeri banget guys, asli guys. Dari tadi jepin mulu nih motor. Tadi di depan ini kita udah ngelewatin hutan belantara. Tadi gua nggak tahu ya tuh rekam semua apa gimana, karena biasanya kalau kita ngerekam di hutan belantara tuh datanya suka nggak dapet ya. Semoga aja kesimpan. Oke, kita ini lanjut mau ke resort tempat penginapan kita. Udah mau nyampe ya guys ya, udah deket. Alhamdulillah kita bisa dibilang sudah masuk ke pemukiman, udah ke tempat safe atau safe zone, zona aman, walaupun kita masih di rute perjalanan, tapi setidaknya kita di kawasan pemukiman yang notabene cenderung lebih berhawa hangat dibandingkan tadi perjalanan di pergunungan tadi.
itu sedikit agak dingin mencengkam. Kalau misalnya kalian dengar suara gua agak sedikit panik karena teman gua agak kesulitan membawa motornya, karena ya notabene teman gua yang di depan adalah orang yang dimana jarang membawa motor untuk touring. Jadi motornya tuh biasanya dipakai untuk harian. Cuman jam terbang naik motor sih udah panjang, cuman ya belum terbiasa untuk jalan jauh yang sekali jalan non-stop gitu loh. Gitu guys. Jadi gue agak sedikit jadi apa ya, pemandu di belakang untuk memotivasi mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya karena bisa dibilang rute yang gue ambil tadi itu adalah rute pilihan gue. Mereka berdua memilih untuk rute yang sedikit lebih friendly alias ke kota yang cenderung lebih jauh. Cuman gue pribadi agak kurang suka karena bukannya gimana-gimana, kita coba apa ya namanya ya, lingkungan baru atau bisa dibilang ya gitulah pokoknya, biar semakin terasa adrenalinnya gitu. Overall alhamdulillah kita selamat, kita udah ke tempat yang aman, kita langsung tinggal menuju ke pemukiman. Mungkin kita pulangnya bisa jadi tidak melewati jalan itu lagi, walaupun lewat jalan itu mungkin kita siang, nggak bakal mungkin larut malam kayak gini. Tapi alhamdulillah banget selamat, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Gua sebagai tim logistik, kalau misalnya kalian lihat, jadi belakang gua tuh bawa tas double cabin, yoi. Di sini gua bawa tas double karena mereka tugasnya kadang suka nggak kuat, yang satunya turun ngebantu dorong. Jadi kalau misalnya mereka bawa tasnya kan lumayan berat isinya, jadi kadang mereka suka kelelahan. Ya kita bantu dengan cara membawa tas, karena kita nggak bisa nyetut guys di daerah pergunungan kayak gini. Kalau nyetut kaki gue yang bisa jadi korbannya gitu guys. Ini gue nggak tahu nih, si pembaca peta alias navigator kita ada di depan lagi, yang dibonceng itu navigator kita. Gue sebagai tim logistik dan yang pembuka arah bisa dibilang ini leader. Oke. Jadi kita touring cuman berdua aja, ada leader, navigasi dan inian logistik. Yo, kita sebut namanya. Gua harus sebut ini kayaknya nih, harus bikin klan nih, klan motor harusnya. Klan motornya semua orang tidak bisa ikut gabung karena klannya cuman gue pribadi, tidak ada yang bisa ikut bergabung. Klannya rekrut secara internal, jadi mohon maaf para netizen-netizenku buat yang mau gabung ke grup motor kami tidak bisa. Karena yang bisa merekrut hanya orang-orang yang punya kepinginan untuk merekrut kayak gue misalnya. Ini harus direkrut, tapi maksimal orangnya cuma 3, jadi kuotanya udah penuh. Jadi ya udah rekrut. Nanti kita pikirkan nama timnya atau nama iniannya, kru ya. Apa mungkin kalian mau memberi nama, bisa ditulis saja di kolom komentar ya kan, karena gue pribadi belum punya nama kru ya, kru touring, CT kru touring. Ini sih udah di perkampungan, udah bisa dilihat ya, udah ada banyak warung, ada warung-warung tutup, warung makan, ada kang sembako, kang bangunan, kang cukur mambai, kang warung setapak, kang air. Ini seharusnya udah mau nyampe guys, kalau gua tadi buka GPS guys. Suhunya ini sih bisa dibilang dingin, tapi karena gua biasa di Inggris, jadi ya hal yang biasa buat gua. Lihat gua pakai sarung tangan dan pakai sendal, semua overall enak. Hoi. Set.
Mungkin dari para netizen-netizenku ada yang pernah kesini nih, Batu Malang. Yoi. Malang. Tapi gue dari tadi, ini kan kota Malang ya, kota bakso ya kalau di Jakarta ya. Kalau Jakarta kan bakso Malang, serba-serba bakso Malang, bakwan Malang. Nah ini gue dari tadi nih di kota Malang, enaknya buat ngebakso agak ada, malahan adanya nasi ayam Madura. Kan kadang-kadang ya masuk ke gitu sih makanan khasnya kalau dibuat, karena mungkin ya setiap orang yang ada di daerah tersebut khasnya itu udah pada bisa masak sendiri alias jago lah. Jadi ya mungkin kalau dijualan kayak bakso Malang, mayoritas orang Malang udah pada bisa bikin bakso. Resep dari turunan ke turunan itu sama-sama aja kayak tetangga. Jadi pilih gue sih kayaknya gitu sih, karena nggak sekota Malang aja ya, kayak di Bandung juga somai jarang. Terus kayak rumah nasi Padang, orang Padang ya bilangnya rumah nasi makan, bukan rumah makan nasi Padang. Dan seterusnya kayak Tegal juga, warteg warung Tegal, cuman di Tegalnya adanya ya udah warung makan, bukan warung Tegal gitu. Sepertinya sih seperti itu guys. Ini turunan lurus kayak gini bahaya banget asli nih. Gue pakai engine brake aja karena rem motor ini kan double disc depan belakang. Itu kalau dipaksain ngerem, ban belakangnya dia nyepin nih karena bannya pakai inian apa namanya, Corsa apa ya, lupa, pokoknya mereknya Corsa, cuman seri yang mananya gue nggak tahu, lupa. Dan itu sangat amat licin guys di jalanan yang berembun kayak gini asli. Sering los apa ya, tadi kalau misalnya kalian perhatiin tuh gue tuh sering los handling roda belakangnya. Untuk roda depan sih overall alhamdulillah aman guys. Yang belakang nih sering slip bannya. Untungnya basic CBRO jadi mungkin dibuat dari Thailand. Komposisi mesin dan rangkanya tuh rigid yang apa ya, yang bisa dihitung compatible, apa tuh bahasanya, yang cenderung lebih mantap hitung-hitungannya. Jadi kalau nyepin tuh ya nyepinnya ngesot, bukan nyepin kayak ngebanting, ngesot lurus. Jadi masih overall masih cuman kaget doang, kagak nyampe jatuh. Karena kan keseringan kalau ngesot yang ngebanting tuh alias langsung melintir, itu biasanya entah dari rangka atau string armnya yang kagak kokoh atau shock breakernya gitu guys. Laporan hari ini sih gitu aja ya guys ya. Ini udah masuk ke hari berikutnya apa belum ya? Ini gue lagi jalan tuh tadi siang atau sore di hari Jumat. Cuman nggak tahu ini gue sekarang udah masuk jam 1 apa jam 2 jam 3 gue nggak tahu. Pokoknya tadi tuh di daerah Surabaya itu kan berangkat sore, keluar dari Surabaya tuh udah nyampe jam, gara-gara macet sih jadinya agak malam, terus kita makan malam dulu. Nah ini seharusnya sih udah ke dini hari lagi. Iya bener ya, dini hari ya, udah subuh sih. Iya bener, udah pagi-pagi, harusnya udah pagi-pagi. Iya sih seharusnya udah pagi-pagi. Kita perjalanan inian malam-malam. Gue sebagai tim logistik menahan sebuah inian asupan gizi mereka, harus tetap semangat menopang hidup. Ini seharusnya udah mau nyampe sih. Ya nggak sih, ini sih udah agak turun sih. Masa jangan turun-turun banget nggak sih? Kalau turun-turun banget sih kurang enak nggak sih? Buat ngopi-ngopinya nggak sih? Kurang dingin nggak sih? Gila tuh pemandangannya tuh, lampunya
Ini asli enak banget anjing, jalan kayak gini nih, udah dingin, adem, sepi. Yoi, kagak ada mamang-mamang villa. Ya bener, hal yang sangat meresahkan warga adalah mamang-mamang villa yang menyorot-nyorotkan lampu ke kita para pengendara, terutama yang pakai helm kayak gua ya, helmnya kacanya tertutup. Itu silau. Gua kagak menyalahkan profesinya ya, cuman terkadang dia nyorotnya ke kepala. Kalau nyorot ke kepala kan gua jadinya silau. Kalau profesinya masih silakan aja, namanya nyari rezeki, cuman senternya itu kadang nyorot-nyorot ke kepala. Oh good, jadinya nggak bias, ini aja nggak bias nih lampu-lampu cahaya motor. Ini udah di kota nih, seharusnya sih udah mau nyampe sih. Losbak, nggak di mana-mana mobil losbak. Mungkin buat ngangkut sayur kayaknya. Ada banyak mobil losbak di sini. Buat kalian nih anak motor ya, wajib banget deh kesini nih, ke Batu Malang. Naikin motor, rutenya rute pergunungan guys, jangan rute kota. Rasakan sensasinya. Mungkin banyak yang bilang, wah enak bang pakai KLX, CRF atau WR. Lu cobain tuh pakai motor trail di jalan terjal, aspal, basah. Mungkin buat para user motor yang udah pernah ngerasain atau punya motor itu, terlihat sangat mudah cara mengendarai itu motor kalau dalam tanjakan. Ya memang benar bisa dibilang seperti itu kalau misalnya jalannya kering. Kalau misalnya jalannya basah, lu harus pinter-pinter tuh sekolahin gas sama kopling lu tuh, tangan lu. Kalau misalnya lu bawanya kayak misalnya motor-motor biasa kan, dia digeber-geber gini kan masih ada delay. Nah, KLX musuhnya ada dua, atau WR atau CRF ya, motor tuh yang musuhnya ada dua. Setiap lu ngegas kagak dipikirkan matang-matang alias lu buka, dia kan terkenal dengan torsinya yang tinggi. Apalagi KLX ya, karena gue punya KLX ya. Kalau yang lain gue kurang tahu, karena kan ada yang bilang basicnya yang satu motornya mesinnya si itu Verja, yang satu mesinnya Fiction. Nah gue nggak tahu tuh kalau Fiction sama Verja kan gue belum pernah punya, dan CRF sama WR gue juga belum pernah punya. Nah kalau KLX pribadi, dia kan mesinnya diciptakan original buat si motor trail. Nah itu buset, asli dah itu. Kalau misalnya lu gas gini banyak orang nggak nyelip, terus dia sistem shock breakernya kan melehoy, udah dah tuh nge-sprint terus ngedubruk. Nah pas udah ngedubruk, kalau motor biasa ngedubruk kan jatuh nyeret. Nah kalau kayak gitu bisa nyampe guling-guling, bisa nyampe ke dasar jalanan, atau bisa nyampe jatuh ke jurang apesnya gitu. Jadi kalau KLX sih jam terbangnya harus lebih yahut sih, karena dia torsinya gede. Apalagi KLX-nya masih original, orian semua, gak ada yang diubah-ubah. Tapi diganti rantainya, gearnya yang gede. Waduh, udah langsung dah. Apalagi di bawah apa, aduh. Waduh. Karena motor gua pribadi pun KLX-nya gear ukuran kecil, gear depan juga kecil, alias buat harian.